Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setelah perjalanan proses belajar mengajar berlangsung selama setengah tahun, ini penyakit lama. Biasanya kalau sesuatu itu yang mapan berjalan dengan maksimal itu adalah ketika di awal-awal perjalanan proses belajar mengajar. Di awal-awal itu mapan, jarang siswa datang telat. Sekarang ternyata ini banyak siswa yang telat, padahal jam 7 kurang 15 menit mestinya kamu sudah harus standby di sini karena ada kegiatan apel pagi. Ternyata 7 kurang seperempat baru datang, terutama yang kelas 6. Ini sungguh naif ya. Kelas 6, kakak kelas yang paling tertinggi, ini ternyata yang paling banyak telatnya, terutama di bagian laki-laki. Ini kan mengajari terhadap adik-adik kelasnya untuk tidak disiplin. Jadi mohon untuk kelas 6 ya, berikan contoh yang terbaik untuk adik-adik kelasnya kamu. Berikan teladan yang terbaik, bukan seperti ini telat. Dan kemarin malam Jumat kemarin, kepala sekolah dengan pembantu kepala rapat di yayasan bahwa pintu gerbang itu kalau sudah nyampe jam 7.15 menit terpaksa harus diborgol, ditutup ya. Jadi artinya kalau ada siswa, jangan cuma siswa, termasuk gurunya mola kolbeto lebat seperempat aku dikancingin laba. Ini sudah himbauan dari ketua yayasan kemarin. Jadi male datang tepat waktu. Jadi artinya kalau sudah telat 15 menit misalkan, maka siswa itu harus ada di luar terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada izin dari kepala sekolah, dari kepala madrasah, baru bisa masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, ini perjalanan seperti yang sudah saya katakan tadi, perjalanan pendidikan sudah berlangsung sekitar setengah tahun. Sekarang sudah awal-awal semester genap, semester 2. Nah, di awal-awal perjalanan pendidikan itu mapan ya, tapi sekarang perjalanan pendidikan itu seakan-akan kelimpungan. Nah, termasuk di awal-awal perjalanan pendidikan, proses belajar mengajar di semester 1, siswa itu tepat waktu datangnya. Sebelum jam 7, ini siswa sudah masuk di ruangan membaca surat pendek. Tapi sekarang ya, surat-surat pendek, baca surat-surat pendek itu sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karenanya mulai besok, ingat ya, mulai besok kegiatan membaca surat-surat pendek itu harus dilaksanakan lagi. Yang kelas 1 siapa pembimbingnya, kelas 2 pembimbingnya siapa, kelas 3 pembimbingnya siapa, harus datang lebih awal.
Saya tahun kemarin semester 1 kemarin saya perintahkan kalau kelas 1 itu siapa, kelas 2 siapa, ini kan sudah tertera ya. Jadi tidak ada perubahan. Mulai besok datang jam 7, masuk kelas jam 7 dan harus membaca surat pendek. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, yang kelas 6 itu juga yang kelas 6 itu yang menjadi pemimpinnya adalah ketua kelas. Nah, jadi ingat ya, saya katakan tadi kalau kelas 6 itu harus memberikan contoh, harus memberikan teladan yang terbaik buat adik-adik kelasnya. Jadi artinya kalau diperintahkan oleh gurunya, selama hal itu adalah positif, maka kita ikuti. Artinya bahwa kelas 6 itu harus memberikan contoh yang terbaik. Kelas 6 diperintah untuk membaca surat pendek, maka ini harus lebih bagus daripada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Jangan memberikan contoh yang tidak baik untuk adik-adiknya. Seperti sekarang, datang telat, datang tidak tepat waktu. Apel pagi sudah dimulai, baru datang. Ini ingat ya, jadi mulai besok harus datang tepat waktu. Ini yang kedua. Jadi mulai besok datang tepat waktu. Kemudian surat surat pendek itu harus dibaca lagi. Jadi buku apa namanya, buku apa itu, bukan apa itu, juz amanya dibawa setiap hari ya, juz amanya dibawa setiap hari. Nanti ya, karena ini mungkin nanti akan saya kelompokkan ya, dari kelas 1 sampai kelas 1 itu dari surat ini sampai surat ini, jadi digodok setiap hari. Karena ada ya, ini rencananya akan dirapatkan lagi ya, akan digodok bahwa kelas 6 itu harus kelas 6 itu harus sudah hafal juz yang ke-30. Jadi nanti akan saya petak-petakan ya. Kelas 1 dari juz ini sampai ini, kelas 2 dari ini sampai ini, kelas 3 sampai ini, dari ini sampai ini. Terus sampai kelas 6. Kayaknya nanti kalau ini dibiasakan dibaca setiap hari kan pasti hafal ya. Ya. Banyak orang hafal surat Yasin itu bukan karena menghafalkan, tapi karena keterbiasaan dibaca. Kemarin zuhur dibaca, sholat asar, habis sholat asar dibaca. Ini sehingga apa? Yasin itu hafal, Waqiah hafal, karena setiap hari dibaca. Jadi artinya kalau sudah juz yang 30 itu dibaca setiap hari, pasti kamu hafal. Nih, yang ketiga. Yang keempat, mulai besok aksi itu harus dibawa. Bagi yang bukunya sudah habis, sudah dari Januari sampai Desember kemarin sudah terisi semua, maka silakan menghubungi Al-Ustadz Zainul Arifin ya. Jadi mulai nanti, Pak, saya buku aksi sudah habis, Pak, nanti biar difotokopikan sama Pak Zain, karena banyak laporan kemarin, Pak, saya sudah habis, Pak. Mulai Desember itu kan 1 tahun, Pak, Desember sudah habis. Tapi sekarang itu masih ada item-item yang akan ditambah ya, terutama di surat-surat pendek itu akan ditambah. Jadi artinya nanti yang dikoreksi itu bukan hanya sekedar sholat, ngaji, belajar ya, tapi yang dikoreksi nanti juga dengan
hafalan juz yang ke-30-nya itu. Oke, terima kasih ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilafan. Dan perlu diingat bahwa mulai besok kalau sudah jam 7 lewat 15 menit maka pintu gerbang akan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.